Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok di pagi hari ini, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 103, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Nurbaiti Harun. Namun terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Buya selalu sehat dan selalu bahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Begitu juga dengan pendamping beliau Ibu Nurbaiti Harun. Allah meridainya sehingga bisa menguraikan ayat Al-Quran dengan tenang dan penuh semangat. Kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau kami persilahkan. Syukran Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya Allah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah memberikan nikmat kepada kita terus-menerus tanpa henti-hentinya. Andai saja sedetik berhenti rahmat Allah kepada kita, maka mungkin kita lenyap dari permukaan bumi. Allah berikan kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Alhamdulillah. Kita bersyukur Allah jadikan kita beragama Islam. Kemudian Allah berikan nikmat iman. Alhamdulillah dengan nikmat iman ini senang kita, gembira kita, bersemangat kita untuk beramal saleh, khususnya membahas ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, aktivitas kita berjalan dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan usia yang kita jalani ini betul-betul bernilai ibadah. Semua tindak tanduk kita, semua tutur kata kita, semua perbuatan kita ada nilai ibadah di sisi Allah. Kita tidak mau lagi perbuatan kita ada nilai dosa atau nilai maksiat. Yaitu kita selalu belajar apa-apa saja yang membuat Allah murka. Dan kita sebaliknya selalu berbuat apa yang mendatangkan rahmat Allah. Dan pada pagi hari yang cerah ini, pagi hari yang sejuk ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, nikmat bersama Quran tidak Allah berikan kepada setiap orang. Tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Dan Alhamdulillah saat ini bapak-bapak, ibu-ibu lah orang yang Allah pilih tertarik dengan Al-Quran. Banyak orang yang kita ajak ke Al-Quran, mereka tidak tertarik sama sekali. Padahal mereka juga punya kegiatan agama. Pas diajak ke Al-Quran, mereka menolak. Jadi ukuran orang itu hubungan dengan Allah baik tidaknya, tawarkan Al-Quran kepada mereka. Kalau dia menolak, ada sesuatu yang nggak beres antara dia. Jadi hanya dia dan Allah yang tahu. Alhamdulillah, Bapak Ibu, tertarik dengan tugas kita sekarang adalah peliharalah rasa cinta Al-Quran ini. Maka kita punya jargon, ada pertemuan
tidak ada perpisahan. Tiada henti menggapai naungilah itu dalam rangka memupuk rasa cinta kita kepada Quran. Kita bersama Quran selama hidup kita. Sampai kapan kita bersama Quran? Sampai hayat di kandung badan. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi, membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang, yang sangat mencintai umat. Itu terbukti dari menjelang detik-detik beliau meninggalkan dunia ini. Apa yang beliau ingat? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Detik-detik terakhir beliau mau meninggalkan dunia yang fana ini, beliau ingat kita. Pada saat beliau dibangkit pertama kali nanti, yang beliau ingat pertama siapa? Ya umatnya lagi. Saat ditanya dibangunkan oleh Jibril, dibangkitkan oleh Jibril, Nabi Muhammad bertanya, hari apa ini Jibril? Wahai kekasih Allah, hari ini hari berbangkit. Apa beliau bertanya pertama? Umatku mana Jibril? Di mana umatku Jibril? Kitalah orang pertama yang ditanya. Beliau tidak menanya istriku mana, anakku mana, tapi umatku mana. Itulah bentuk cinta beliau kepada kita. Wajar kita mencintai beliau, seorang pemimpin yang penuh dengan suri teladan. Dan kita berharap pula nanti di Umarisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengaku kita sebagai umat. Dan bersama-sama kita dengan beliau memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita mohon kepada Allah. Ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasul-Mu, ya Allah. Dekatkan kami, ya Allah. Dan Allah, apa hujah kita? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Hujah kita, alasan kita, reasoning kita cinta Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta Allah, kita cinta Rasul, kita buktikan kita cinta kepada Quran. Orang cinta Allah, ngaku cinta Rasul, tapi tidak cinta Quran, itu namanya cintanya harapan palsu, bohong belaka. Orang cinta Allah pasti cinta Quran. Tidak mungkin tidak cinta Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita bersama Bu Nurbaiti Harun. Assalamualaikum Bu Nurbaiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Bu Nurbaiti cerah sekali pagi ini kayaknya saya lihat ini. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bu Nurbaiti berapa usia Bu Nurbaiti? Ya. Saya ini jadi role model untuk umur kayaknya. Berapa Bu Nurbaiti? Kemarin sudah ditanyakan, saya sedikit berbohong karena apa? Juga memacu ibu yang umurnya kurang 60 kemarin. Saya katakan umur saya plus minus 80. Berhubung teman sejawat saya profesor dokter itu, dokter bukan yang dari Padang itu Pak Ustadz. Pak Khairul Anwar. Bukan yang ya Suhaimi, Kak Suhaimi sudah mengatakan umur beliau 80. Kalau saya kurang dari itu, saya sebaya sekolahnya Pak Ustadz. Ya. Dan saya juga tidak tahu hari kelahiran saya sebetulnya. Yang jelas kata orang tua saya, sebelum merdeka, sedangkan merdeka sudah 78 tahun lebih. Nah, maka saya katakan 80 plus minus. Oke. Kalau gitu, pada saat Gampo Padang Panjang, Ibu sudah bisa lari? Iya, belum tahu saya kapan Gampo Padang Panjang, Ustaz. Kalau Gampo Padang Panjang itu kan tahun 6. Jadi biasanya kita survei itu, Gampo Padang Panjang, saya sudah bisa lari. Tapi lainnya tahun 26 ke bawah. Nah, itu cara. Nah, pas Jepang masuk, Ibu udah tahu itu Jepang masuk? Tahu ya. Belum Jepang masuk kan berapa 41 bukan? Jepang masuk 42. Nah, belum. Saya 45, 44 lah begitu saya lahir. Yang jelas sudah mendekati 80 ya, Bu? Ya, mendekati 80. Tapi semangatnya 32. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ibu Nurbaiti kapan mengenal alasan itu? Ya, saya agak aneh, Pak Ustadz. Kenapa? Dari semua orang yang mengenal Asadi, saya sangat aneh. Kenapa? Saya mendapat
bukan link, apa itu? Cerita dari teman sejawat saya yang juga saya pernah ikut kursus bahasa Arab begitu. Nah, dia saya jadikan role model begitu. Nah, dan saya angkat sekaligus menjadi pembimbing saya karena dia alumni IAIN Jambi jurusan bahasa Arab. Nah, saya melihat dia lebih menguasai, saya anggap dia sebagai pembimbing saya. Sehingga saya ajak juga ke rumah begitu. Nah, juga dia diajak oleh Ibu Vivi, sahabat kita, ya, yang dari Jambi, sebagai pengajar di tempat beliau. Nah, saya diperkenalkan, tapi beliau sendiri tidak ikut. Itu yang saya katakan aneh. Karena biasanya yang mengajak kita kan ikut duluan, tapi beliau sendiri tidak ikut. Mungkin berhubung karena beliau banyak juga mengajar di sana-sini, di satu daerah, di Tarulangun, Jambi, gitu. Ya. Ya. Oh, dia nyuruh. Nah, kapan Iya. pertama Ibu masuk Zoom Al-Sani? Saya masuk Mei, Pak Ustadz, Mei tahun 2000? 2022. Ya. Sebelumnya Ibu pernah belajar dulu untuk gramatikal Al-Quran ini? Gramatika belum, tetapi dengan istilahnya nahu saraf yang disebut itu saya sudah pernah belajar. Oke. Nah, apa yang merasa perbedaan antara Ibu belajar sebelumnya nahu saraf dengan di Al-Sani? Apa yang Ibu rasakan perbedaan? Iya, saya sangat merasakan bedanya karena cukup lama saya belajar nahu saraf itu gonta-ganti. Saya belum mendapatkan hasil yang ya seperti sekarang ini. Jadi dengan adanya metode ini saya merasakan sangat bahagia karena sebentar lagi mungkin asal saya istiqomah, tujuan saya untuk bisa mengartikan Al-Quran ya mungkin bisa tercapai, mudah-mudahan. Amin, amin ya Allah. Siapa ya ayat? An-Nisa ayat 103. 103. Ya. Silakan Bapak Bu Nurbaiti, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai pencetus, penemu, pengajar sekaligus pembimbing Al-Quran metode gramatikal Al-Hasani. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing metode gramatikal Al-Hasani dan Tahsin Al-Hasani yang tidak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus pembimbing kelas GBG Ibu PP. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti Zoom pada pagi ini. Izinkan saya menyampaikan terima kasih saya kepada Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani yang dengan sabar dan lemah lembut telah membimbing saya pribadi sesuai dengan semangat. Karena saya sangat lemot dalam menerima materi dan saya merasakan bagaimana beliau membimbing saya.
Selanjutnya, terima kasih saya kepada Ibu PP sebagai pembimbing kelas GBG yang kesabarannya juga menyamai Bapak Ustadz Rizal. Selanjutnya, terima kasih saya kepada Bapak Muhammad Fauzi sebagai Ketua Kelas GBG yang berusaha keras untuk memfasilitasi saya untuk ikut andil dalam surat An-Nisa ini, karena awalnya saya tidak terdaftar di surat An-Nisa ini berhubung sesuatu dan hal saya tidak mendapatkan ayat. Berikutnya, terima kasih saya kepada Ibu Erlina sebagai Wakil Ketua Kelas yang sekaligus mempersiapkan kelengkapan penampilan saya pada hari ini, terutama dalam pembuatan PPT yang berulang-ulang. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya kepada Ibu Farida yang dengan tanggap bersedia membantu saya apa yang saya butuhkan dalam penampilan ini. Selanjutnya, terima kasih saya kepada Ibu Yanti dan ibu-ibu sahabat surga saya, termasuk bapak-bapak yang ada di grup GBG yang tidak saya sebutkan nama satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan ayat surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum fa aqimus salah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, surat An-Nisa ayat 103 ini saya bagi menjadi 3 bagian dan saya penggal menjadi 26 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 13. Bagian kedua, penggalan ke-14 sampai 19. Dan bagian ketiga, penggalan ke-20 sampai dengan 26. Selanjutnya, saya akan menguraikan penggalan. Lanjut Pak Elmi. Pak Elmi ya, bantu ya. Iya. Fa, penggalan 1 fa. Artinya maka. Huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan kedua, maaf, saya penggal dulu. Penggalan 1 fa, penggalan 2 iza, penggalan 3 qadaitumu, penggalan keempat as-salata, penggalan kelima fa, penggalan keenam uzkuru, penggalan ketujuh Allah, penggalan ke-8 qiyaman, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 qu'udan,
penggalan ke-11 wa, penggalan ke-12 ala, penggalan ke-13 junubikum, penggalan ke-14 fa, penggalan ke-15 iza, penggalan ke-16 itma'nantum, penggalan ke-17 fa, penggalan ke-18 aqimu, penggalan ke-19 as-salata, penggalan ke-20 inna, penggalan ke-21 as-salata, penggalan ke-22 kanat, penggalan ke-23 ala, penggalan ke-24 al-mu'minina, penggalan ke-25 kitaban, penggalan ke-26 mauqutan. Penggalan 1 fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan kedua iza, huruf bermakna artinya apabila. Penggalan ketiga qadaitumu. Qadaitumu itu sebetulnya qadaitum. Kenapa menjadi qadaitumu? Karena di depan ada lam sukun. Jadi qadaitum, tumu, dari tum menjadi tumu karena adanya dua sukun yang berdekatan di dalam gramatika tidak dibolehkan, maka tum menjadi tumu. Bentuknya KKL, ciri adanya tum. Sekaligus sebagai pelaku adalah antum. Akar kata qadaya sia 1.6 dalam KKL, setelah dibuang huruf KKL-nya tinggal dua huruf hidup keduanya, maka ditambahkan sia dengan try and learn. Ada di dalam buku modul halaman 31. Pola fa'ala ada dalam Munawir halaman 1130 yang artinya kalian telah mengerjakan. Penggalan keempat, as-salata, bentuk, kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal dan ta marbutah di akhir. Ciri objeknya ada akhiran fathah, ciri tunggal juga fathah. Akar kata solawa, solaya, solawa yang berubah menjadi sola, analog sia 1.2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Kata yang dicari dalam bentuk tunggal as-salata. Ada dalam Munawir halaman 792. Artinya solat. Penggalan kelima, fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan keenam, uzkuru, bentuknya KKP, ciri ada alif di depan, mau alif, mau sukun alif di belakang, berasal dari KKSAD, tazkuruna. Proses menjadi KKP, pertama dibuang ta,
menjadi zkuruna, za-nya mati. Kedua, ditambah alif penolong dengan harokat dhammah menjadi uzkuruna. Selanjutnya, hilangkan na di belakang, ganti dengan alif menjadi uzkuru. Pola kata kerjanya antum, akar kata zakara, maaf, pelakunya antum, akar kata zakaran, pola fa'ala, ada dalam M Yunus halaman 134 yang artinya kalian ingatlah. Selanjutnya penggalan ketujuh, Allah. Allah artinya Allah di sini sebagai objek. Selanjutnya penggalan ke-8, qiyaman, bentuk kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata bendanya ada fathah tain di belakang. Ciri objeknya juga fathah tain. Jamaknya ini ada jamak irregular. Akar katanya qawama. Sia 1.2. Qawama berubah menjadi qoma. Apabila huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada dalam modul halaman 30. Pola kata kerja fa'ala dalam bentuk tunggalnya qiyamun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Ada dalam M Yunus halaman 361, 362, artinya yang lurus. Penggalan 9, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-10, qu'udan, bentuk kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada fathah tain di belakang, adanya ciri objeknya juga fathah tain, ciri tunggalnya fathah tain. Akar kata qa'ada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'ulun. Ada dalam M Yunus halaman 360 yang artinya duduk. Penggalan ke-11, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-12, ala, huruf jar yang artinya di atas. Penggalan ke-13, junubikum, bentuk kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya di depan ada huruf jar. Terdiri dari dua kata, junubi dan kum. Junubi bentuk kata benda, kata kerja, objek jamak. Asalnya dari junuban, karena adanya huruf jar di depan menjadi junubin. Karena bermajemuk dengan kum menjadi junubi. Ciri kata bendanya ada huruf jar di depan, kemudian ciri objeknya ada kasrah ten, jamak, ciri jamaknya juga
jamak irregular. Akar katanya janaba, kata bendanya dalam bentuk tunggal. Al-jumbu, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata kerja tunggalnya fa'lun, pola kata kerja pola kata bendanya fu'ulun. Ada di dalam Munawir halaman 212, 213. Artinya lambung kalian. Arti bagian 1, maka apabila kalian telah mengerjakan sholat, maka kalian ingatlah Allah yang lurus, duduk, dan di atas lambung kalian. Berikutnya, penggalan ke-14, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-15, iza, huruf bermakna, artinya apabila. Penggalan ke-16, atma'nantum. Ini bentuk KKL khusus, cirinya ada tum di belakang, sekaligus pelaku antum. Akar kata tam ana, pola if allalla yang berasal dari fa'lala. Kata yang dicari it ma'anna, ada dalam Munawir halaman 864 yang artinya kalian telah aman. Penggalan ke-17, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-18, aqimu, bentuk KKP, cirinya ada alif di depan, waw sukun alif belakang, berasal dari KKSAD, tuqimuna. Proses menjadi KKP, pertama dibuang tu. Dari tuqimuna menjadi qimuna. Kedua, ditambahkan alif penolong dengan harakat fathah sesuai dengan polanya. Af'ala menjadi aqimuna. Selanjutnya, dibuang na di belakang, diganti menjadi alif, sehingga menjadi aqimu. Aqimu. Pelaku antum, akar kata qawama, berubah menjadi qoma, sia 1.2. Pola af'ala, kata yang dicari aqama, ada dalam M. Yunus halaman 361, artinya kalian dirikanlah. Penggalan ke-19, as-salata, bentuk kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal, ada ta marbutah di akhir. Ciri objeknya ada fathah, ciri tunggalnya ada fathah. Akar kata sholawah, jadi shola, analog sia 1.2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Kata yang dicari dalam bentuk tunggal as-salata, ada dalam Munawir halaman 792 yang artinya salat. Lanjut.
arti dari bagian kedua. Lalu apabila kalian telah aman, maka kalian dirikanlah sholat. Penggalan ke-20, inna, huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-21, as-salata, bentuk, kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal, ta marbutah di akhir. Ciri objeknya ada fathah dan ciri tunggalnya juga fathah. Akar kata solawa menjadi sola, analog sia 1.2. Pola kata benda fa'latun. Kata yang dicari dalam bentuk tunggal as-salata ada dalam Munawir halaman 792 yang artinya solat. Penggalan ke-22 kanat, bentuknya KKL, cirinya sebagai KKL ada ta sukun di akhir. Pelaku hia, akar kata kawana berubah menjadi kana sia 1.2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah-tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada dalam modul halaman 30. Pola fa'ala ada dalam M. Yunus halaman 386 yang artinya dia adalah. Penggalan ke-23 ala, huruf jar yang artinya di atas. Penggalan ke-24 al-mu'minina, bentuk, kata benda, pelaku aktif, objek jamak. Ciri kata bendanya adanya huruf jar di depan kata dan alif lam dan mu di awal kata. Pelaku aktif, ciri pelaku aktifnya mu'min, ciri objeknya ni na, pelaku jamak, ciri jamaknya ya sukun na. Akar kata amina, pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'ilun, dalam bentuk tunggalnya mu'minun. Ada di dalam M. Yunus halaman 49 yang artinya orang-orang yang beriman. Penggalan ke-25 kitaban, bentuk, kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya fathah ten, ciri objeknya fathah ten, ciri tunggalnya juga fathah ten. Akar katanya kataba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Ada dalam M. Yunus halaman 367. Artinya hukum. Penggalan ke-26 mauqutan, bentuk, kata benda, pelaku pasif, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada ma di awal, ada fathah ten di akhir. Ciri objeknya fathah ten dan ciri tunggalnya juga fathah ten. Ciri pelaku pasifnya mauqu. Akar katanya waqata. Waqata ini sia 1.9. Jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata benda,
mamimu, maka dicari dengan sistem try and learn. Ditemukan waqata. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'ulun. Ada dalam Munawir halaman 1573 yang artinya yang ditentukan waktunya. Arti dari bagian ketiga, sesungguhnya salat itu adalah atas orang-orang yang beriman, hukum yang telah ditentukan waktunya. Arti secara keseluruhan, Quran, Surat An-Nisa, ayat 103, maka apabila kalian telah mengerjakan salat, maka kalian ingatlah Allah yang lurus, duduk, dan di atas lambung kalian. Lalu, apabila kalian telah aman, maka kalian dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah atas orang-orang yang beriman, hukum yang telah ditentukan waktunya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mumtaz, Bu. Alhamdulillah. Enak, Bu, Nur Baiti? Alhamdulillah. Berkat bantuan kawan-kawan di grup GBG. Kemarin Bu Nur Baiti kenapa terhalang, Bu Nur Baiti? Kemarin ada sedikit musibah di Nah, keluarga kami. Ya, Ya, ada adik ipar meninggal ya. dan Ustadz memberi kesempatan berhubung saudara banyak dari kampung begitu yang datang dan kita harus ya menghormati tamu yang datang, fokus ke sana dan juga hari 1, 2, 3 istilah Jambi Pak Ustadz. Nah, Ya. yang kita laksanakan, maka jatuhnya hari Kamis itu baru hari ketiga, makanya ya Bapak Ustadz menyarankan supaya diundur 1 minggu. Alhamdulillah. Lancar sekarang jadinya, Bu ya. Kalau kemarin kan tergesa-gesa rasanya. Ya. Iya. Nah, sekarang tenang, Mumtaz. Berarti keluar aslinya, Bu. Berarti mantap. Mumtaz, Bu Nur Baiti ya. Istiqomah, Bu Nur Baiti ya. Amin, amin, amin. Bu pensiun tahun berapa ya, Bu? Saya pensiunnya 2012 Dari Universitas Jambi. Unja ya. Ya, Nah, kegiatan sehari-hari Ibu sekarang dalam mengisi hari tua Ibu, baca Quran aja ya. Gramatikal Quran. insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Karena saya insya Allah tinggal dengan anak, terus Ya. juga anak masih dalam terpaut pekerjaan sehari-hari. Ya, saya bukan mengisi waktu maksudnya, memprioritaskan membaca Al-Quran dan mempelajari gramatika. Ya. Nah, oke. Terasa nggak kurang waktu? Padahal orang pensiun itu mungkin kerjanya nggak seperti pasca power itu, post power syndrome. Nah, kalau kita belajar Quran, terasa nggak post power itu? Ya, kalau boleh saya bercerita sedikit Pak Ustadz. Ya. Saya ini kan karena keasikan, terus tidur malam. Lalu anak saking sayangnya sama orang tua, selalu mengingatkan, tidur tidak boleh lewat jam 10. Nah, sedangkan saya mencuri-curi waktu, Pak Ustadz. Kadang-kadang masih sudah dalam selimut, saya hidupkan HP saya sendiri, begitu Ustadz. Iya begitu Pak Ustadz. Nah, sampai malam tadi dengan berbicara dengan Pak Fauzi masih membantu saya. Lalu saya bilang Pak Fauzi sudah 10:30, anak saya sedang ngintip-ngintip, ini belum dikasih tahu karena saya ditelepon. Kalau saya sendiri saya sudah mesti tidur begitu Pak Ustadz. Iya. Jadi saya merasakan, saya juga pensiun, Ibu juga pensiun kan. Orang pensiun kan sering dia post power, yang nggak ada kerjaan, akhirnya kerjanya kemana-mana. Nah, kita setelah pensiun dan bersama Quran, rasanya saya tidak ada istilah pensiun rasanya ya. Dan malah rasa kurang waktu, rasa sekali kurang waktunya. Kalau lo boleh
satu hari 24 jam, saya akan mohon pada Allah jadikan 48 jam. Mungkin juga Iya. masih kurang juga rasanya. Nah, jadi memang kita dengan Quran ini sangat asik sekali ya. Tanpa terasa waktu itu cepat berlalu. Oke, Iya. berarti muntas ya. Alhamdulillah. Iya. Inilah Bu Nurtiah. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, Baik Bapak Ibu, itu tadi yang sudah diuraikan Bu Nurbaiti. Saya menambahkan dikit, saya memang sengaja menampilkan bahasanya yang metafor, yang lurus. Apa yang lurus ya? Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qadaytumus salata. Maka ketika qadaytum, kalian telah selesai mengerjakan salat, fazkurullaha, maka kalian ingatlah kepada Allah. Artinya berzikir ya. Berzikir atau mengingat kebesaran Allah. Alhamdulillah, saya sudah diberikan Allah kesehatan badan. Semoga kesehatan saya menjadi alat bagi saya, tool bagi saya dekat kepada Allah. Alhamdulillah, saya diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Semoga rezeki Allah memberikan saya dekat kepada Allah. Alhamdulillah, saya diberikan jabatan. Semoga jabatan saya dekat kepada Allah. Ingat Allah selalu. Jadi apapun yang kita peroleh, kita ingat kepada Allah. Jadi faiza qadaytumus salata fazkurullah. Nah, kapan kita ingat kepada Allah? Kiamat. Pada saat kita lurus atau berdiri. Maksudnya lurus, tegak lurus, dan berdiri. Pada saat berdiri kita berzikir kepada Allah. Sedang berjalan, berdiri semuanya kan. Jadi ingatlah kepada Allah, berzikir yang banyak. Kemudian waqudan, pada saat duduk. Jadi sekarang dengan membaca Quran ini, insya Allah kita ingat Allah. Kita ingat kebesaran Allah semua. Betapa sayangnya, betapa rahimnya kita kepada Allah kepada kita, sehingga Allah berikan rasa cinta kita, rasa cinta kepada Quran pada kita, yang tidak Allah berikan kepada siapa. Kemudian wa'ala junubikum, dan atas lambung kalian, artinya sedang tidur. Jadi bahasa metafor itu seperti ini. Jauh lambung dari tempat tidur, artinya bukan dia nggak tidur, tapi tahajud. Untuk lambung ini banyak sekali bahasa metafor. Kata tadi saya berikan di atas lambung kalian. Artinya pada saat tidur ingat Allah. Jadi ingat waktu berdiri, ingat waktu duduk, dan ingat waktu tidur. Kemudian faiza, maka ketika itmanantum, ketika telah nyaman tentram kalian semuanya, maka aqimus shalah, dirikan lagi sholat. Jadi tadi selesai sholat, tenang berzikir, tenang sholat lagi. Jadi kita menunggu waktu dari sholat ke sholat. Habis subuh kita ingat Allah, tenang hati kita, zuhur. Habis zuhur ingat Allah lagi, tenang hati kita, asar. Salat asar, ingat Allah lagi, tenang hati kita, maghrib. Dan seterusnya. Faiza itmanantum fa'aqimus shalah. Kemudian Allah tutup dengan ayat inna salata. Sesungguhnya salat kanat alal mu'minin, diwajibkan ada pada orang-orang mukmin, kitaban, ditetapkan, tercatat, mauquta, waktu yang telah ditentukan. Jadi salat subuh jam berapa, salat zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa. Ditetapkan waktu. Kalau bisa ingat sholat aja. Ingat waktu sholat, nah itu sunnah. Oh saya pengen sholat sekarang, ada waktunya duha. Oh habis zuhur saya pengen sholat sunnah lagi, ada lagi waktunya. Mau sholat mutlak kah, mau sholat taubat dan sebagainya. Jadi ada waktu antara asar ke maghrib. Nah, mungkin tujuannya supaya kita banyak baca Quran ya. Di pengunjung petang. Baik Bapak Ibu ya, mungkin tadi yang dapat kami sampaikan tentang surat An-Nisa ayat 3 yang sudah dipresentasikan oleh Bu Nurbaiti Harun dengan sangat memuaskan. Semoga Ibu Nurbaiti Harun bisa tetap istiqamah bersama Al-Quran. Dan itu kami kembalikan ke Bu Diana Lampung untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Diana. Baik Ustadz, demikianlah uraian surat An-Nisa ayat 103 serta penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fit dunia wal akhirah. Amin. Kami